Jangan pernah mau kenal orang Mesir kalau kalian tidak pernah mau mengenali diri Anda sendiri. Itu bahaya. Jika kalian ingin mengenal orang Mesir, mempunyai hubungan dengan orang Mesir spesial, maka kalian yang pertama kalinya yang harus dilakukan adalah bukan mengenali dirinya orang Mesir tersebut, tapi kenali diri Anda sendiri saat ini juga. Pelajari diri Anda, ketahui diri Anda, pahami bagaimana Anda menyikapi diri Anda, dan pahami cara Anda bersikap. Tahu kenapa? Karena itu sangat berbahaya jika kamu saja tidak bisa mengenali diri kamu sendiri. Lalu bagaimana kamu bisa mengenali orang lain? Dan apalagi ini orang Mesir, makhluk yang spesial, yang sangat berbeda, yang kita harus benar-benar mengeluarkan energi yang luar biasa untuk mengenali dirinya. Kenapa harus mengenali dirinya? Kenapa harus mengenali kita? Kita harus mengenali diri kita agar kita bisa menyikapi diri kita sendiri. Anda harus mengenal orang Mesir, harus mau berusaha mengenali dirinya, mengetahui dirinya agar kalian bisa menyikapi dirinya. Kalian tahu bagaimana cara bersikap, how to treat Egyptian. You can know how to deal with Egyptian, because this is important, karena ini adalah hal yang penting. Kalian harus mengenali dirinya agar kalian bisa bersikap. Kalian tahu bagaimana cara menyikapi dirinya, bagaimana memperlakukan dirinya untuk kebaikan Anda. Kalian harus bisa deal dengannya. Karena memang Egyptian ini, orang Mesir ini makhluk yang spesial. Kita butuh effort untuk menghadapi mereka. Harus dengan logika, dengan cara berpikir yang sehat. Kita harus sehat juga agar bisa berpikir dengan jernih, berpikir secara logis, karena mereka cara pandang, cara berpikirnya sangatlah logis. Mereka itu pintar, mereka itu cerdas. Makhluk cerdas ada di Mesir, orang Mesir. Banyak orang-orang ahli dari Mesir, ahli kedokteran, ahli mesin, ahli engineer, pokoknya banyak di negara-negara Arab tetangga yang maju, banyak para ahli dari Mesir. Memang orang Mesir orang pintar, maka dari itu kita harus pintar. Kita harus pintar, kita harus cerdas, biar seimbang, biar bisa mengimbanginya, biar bisa dengan mudah menjalani hidup dengannya di kemudian hari, jika Anda memang mau menikah dengan orang Mesir. Pikirkan baik-baik kata-kata saya, bahwa kalian harus mengenali diri kalian terlebih dahulu. Ya, itu penting. Apakah Anda, teman-teman yang nonton channel ini, dan teman-teman yang terkhusus mempunyai hubungan dengan orang Mesir, atau bahkan sudah jauh lebih dalam, jauh lebih lama berhubungan dengan orang Mesir, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya, sebelum terlambat, kalian harus mengenali diri kalian sendiri.
Selain itu juga, teman-teman harus tahu bahwa tidak semua manusia di dunia ini sama, karena beda bahasa, beda budaya, beda latar belakang itu tentu mempengaruhi bagaimana orang bersikap, bagaimana mereka punya cara pandang. Tentu mindset juga berbeda, cara pandang pun berbeda. Jangan samakan how to treat Egyptian same look like how to treat Indonesian. Jelas beda bagaimana kita memperlakukan mereka. Budaya pun berbeda. Jangan disamakan. Jangan kalian pikir mereka itu sama, cara berpikirnya seperti kita, tingkah lakunya sama seperti kita. Memang kita semua manusia sama, tapi ada yang membedakan cara berpikir dan cara bersikap dari lingkungan, dari budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, yang tumbuh bersama diri kita karena lingkungan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, yaitu jadi budaya. Jadi teman-teman, kita dan Mesir beda negara, beda bahasa, beda budaya. Jelas kita berbeda, dan jelas berbeda bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Jadi kita harus mempelajarinya. Contohnya, budaya kita tidak terbiasa speak up. Misalnya, sejak kecil anak-anak tidak dibiasakan untuk berargumen. Kata ibu bilang A harus A. Tanpa kata, tidak boleh mengeluarkan kata-kata sedikit pun beralasan, berargumen anak kecil. Sedangkan Mesir enggak. Mereka bebas berargumen. Sejak kecil mereka diajarkan bagaimana mereka berargumen. Jika tidak setuju, boleh bilang tidak setuju mami. Misalnya mami bilang, "Nak, abis makan kamu tidak boleh main ya, karena kamu baru pulang sekolah, kamu capek, istirahat dulu ya." Kalau di Mesir, anak boleh, "Mami, aku nggak bisa, aku udah janji sama temen, aku nggak enak sama temen. Kalau misalnya aku nggak ada janji, ya mami, aku akan nurut sama mami, aku nggak akan main. Tapi karena aku udah janjian untuk main sama temen pulang sekolah, aku nggak enak, aku nggak mau ngecewain dia. Kali ini aja aku main ya, besok aku nggak akan main. Tapi hari ini aku main, besok aku ada di rumah, aku nggak enak sama temen." Nah, itu contoh anak berargumen. Nah, karena mereka terbiasa berargumen sehingga dia bisa berargumen. Mereka biasa diasah logikanya juga, biasa diajak berdiskusi, berdebat. Kayak gitu. Mereka ngobrol, budaya ngobrol. Akhirnya yang tadinya tidak boleh, akhirnya jadi boleh. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau kita nggak boleh main, ya udah nggak boleh. Tanpa kata, tanpa dibolehkan berargumen, nurut, kamu nurut sama mami, nurut, udah gitu doang. Mami nggak mau dengar alasan apapun, udah selesai. Tapi nggak di Mesir.